Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, untuk mengawali perkuliahan jarak jauh semester 3 STKIP Modern Ngawi, mata kuliah hari ini adalah Sains untuk Audi. Kita akan pelajari tentang apa itu sains, dimensi pembelajarannya, dan tujuannya. Tentu saja, sains yang kita pelajari adalah dalam ranah PG PAUD, sehingga nantinya mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pembelajaran sains PAUD sehingga mampu membelajarkan siswa PAUD dalam mengenal sains. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan apa itu definisi dari sains itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk dalam definisi sains. Ada beberapa definisi sains oleh beberapa ilmuwan yang terkenal. Yang pertama dari Nugraha, sains merupakan cara bertanya menjawab pertanyaan tentang aspek fisik jagat raya. Kemudian dari Suharso dan Anartnoningsi menyebutkan bahwa sains adalah ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya zoologi, botani, fisika, kimia, geologi, dan sebagainya. Di lain sisi, Conan dalam Nugraha itu juga menyebutkan bahwa sains adalah suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain yang tumbuh sebagai hasil serangkaian percobaan dan pengamatan serta dapat diamati dan diuji coba lebih lanjut. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sains adalah sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen menggunakan metode ilmiah. Sains sendiri dapat pula diartikan sebagai hal-hal yang menstimulus, meningkatkan rasa ingin tahu, minat dan pemecahan masalah, sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengobservasi, berpikir, mengaitkan antar konsep dan peristiwa. Sains sendiri adalah aktivitas pemecahan masalah yang dilakukan oleh manusia yang dimotivasikan oleh rasa ingin tahu tentang dunia sekitar mereka dan keinginan. Sains sendiri juga dipandang sebagai suatu dimensi yang terdiri dari suatu proses, produk, atau hasil, dan sikap. 3 substansi yang mendasar, yaitu pendidikan dan pembelajaran sains, berisi program yang memfasilitasi penguasaan proses, penguasaan produk, serta program yang memfasilitasi pengembangan sikap sains. Nah, apa hubungan anak usia dini dengan sains? Sains sendiri adalah ilmu yang mempelajari objek alam dengan metode ilmiah. Melalui metode ilmiah bagi anak TK seperti observasi, eksplorasi, dan eksperimentasi sederhana yang dapat dilakukan oleh anak, maka anak akan dapat melakukan proses sains lainnya seperti melakukan pengukuran, menggunakan bilangan, dan melakukan klasifikasi. Misalnya, klasifikasi paling sederhana adalah bunga warna merah, bunga warna kuning, warna ungu, dan sebagainya. Itu merupakan klasifikasi sederhana. Sains merupakan disiplin ilmu yang mempelajari objek alam dengan metode ilmiah. Produk sains dominan berupa pengetahuan tentang fakta-fakta dan gejala peristiwa tentang benda-benda alam. Cara berpikir konkret yang berpijak pada pengalaman terhadap benda konkret, bukan berdasarkan pengetahuan atau konsep-konsep abstrak, adalah ciri sains anak PAUD. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bofinger. Pada tahap ini, anak akan belajar melalui
kehadiran benda, objek permanen yang sudah mulai berkembang. Anak dapat belajar mengingat benda, jumlah, dan ciri-cirinya meskipun benda itu sudah tidak berada di hadapannya lagi. Misalnya, anak melihat ada mobil warna biru misalnya dengan 4 pintu, dengan rodanya 4 atau bagaimana, maka meskipun mobil tersebut sudah tidak berada di depan penglihatannya, anak ini sudah bisa membayangkan karena objek permanen di dalam otaknya sudah mulai bekerja. Dia masih akan tetap bisa menceritakan mobil tadi warnanya apa, pintunya berapa, rodanya ada berapa, seperti itu. Kemudian anak yang usia 3-5 tahun itu akan menganggap sains sebagai hubungan sebab akibat yang bersifat magic atau ajaib gitu. Misalkan ada guru yang mendekatkan sebuah magnet yang diikat dengan benang, dan juga ada benang yang lain yang kemudian ditali dengan paku. Kemudian magnet tersebut didekatkan dengan paku, dan pakunya tersebut tiba-tiba melayang ke atas mendekati magnet dan menempel, menarik benangnya ke arah magnet tadi. Anak-anak yang mengamati spontan akan berteriak ajaib, magic ya. Bahkan sampai beberapa hari ke depan mereka akan terus membicarakan keajaiban tadi, meskipun guru tersebut sudah menjelaskan bahwa magnet tersebut memiliki sifat menarik. Jadi bukan karena keajaiban, tapi tetap anak pada usia ini menganggap sebab akibat itu adalah sesuatu yang magic. Sedangkan bagi anak usia 5-6 tahun, hubungan sebab akibat tadi sudah berkembang dari proses ajaib menjadi pre-causal reasoning atau prasebab akibat. Pemikiran sebab akibatnya sudah mulai berkembang, tapi belum logis benar. Anak ini tidak bisa menjelaskan secara detail hubungan antara sebab akibat menggunakan variabel dalam sains, tapi dia paham bahwa magnet tadi menarik paku. Hanya saja dia tidak bisa menjelaskan bahwa ada gaya tarik menarik antara magnet dengan benda-benda yang terbuat dari besi. Berdasarkan penelitian dari Piaget, ada beberapa tipe yang membedakan pre-causal reasoning yang terjadi dalam pikiran setiap anak. Itu ada 7. Yang pertama adalah motivasi. Anak TK menghubungkan sebab dan akibat sebagai bentuk fungsi atau motivasi dari suatu benda terhadap benda lainnya. Oleh karena itu anak sering bingung antara pertanyaan mengapa dengan untuk apa. Jika anak ditanya misalnya mengapa ada 2 pensil yang ada di hadapan mereka, maka mereka bukan akan menjawab jawaban dari kata mengapa tadi, tapi akan lebih condong pada untuk apa pensil itu ada di depan mereka. Ada 2 pensil di depan mereka. Kemungkinan jawabannya adalah yang satu untuk saya, yang satu untuk teman saya. Kemudian yang kedua adalah finalisme. Anak yang memiliki pre-causal reasoning finalisme akan menyatakan hubungan sebab akibat sebagai satu takdir. Misalnya, kita menanyakan kepada anak, mengapa ada kaca berserakan di lantai? Anak tidak akan menjawab apa yang menyebabkan kaca itu berserakan di lantai, tapi anak akan menjawabnya karena pecah. Jadi menjadi langsung pada final tujuan
penyebab kaca itu berserakan di lantai. Kemudian fenomisme. Di sini anak akan berpikir bahwa dua hal yang mirip dapat dihubungkan sebagai sebab akibat. Misalnya, ada kepercayaan di beberapa daerah bahwa menunjuk makam dengan telunjuk itu akan dapat mengakibatkan telunjuk jarinya membusuk. Nah, anak yang berpikir dalam budaya ini tidak salah juga, karena anak ini ada fenomena bahwa yang ditunjuk tadi adalah makam, sedangkan makam adalah tempat untuk orang yang sudah meninggal yang tentunya dagingnya membusuk. Maka dia akan percaya bahwa dengan menunjuk makam jarinya akan membusuk. Kemudian moralisme. Cara berpikir ini mirip dengan motivasi dan finalisme, tetapi penyebab utamanya adalah benda itu sendiri. Seakan benda itu punya moral, punya kewajiban moral. Misalnya, kita berikan pertanyaan, mengapa mobil bisa berjalan? Jawabannya adalah agar dapat mengangkut orang, bukan karena mobil itu punya mesin untuk berputar. Jadi, anak memberikan tanggung jawab moral kepada benda itu, sehingga seolah-olah benda itu memiliki kewajiban untuk mengangkut orang, misalnya begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah artifisialisme. Di sini anak memandang bahwa semua akibat disebabkan oleh manusia. Jadi penyebab segala sesuatunya adalah manusia. Misalnya kita bisa berikan pertanyaan kepada anak, mengapa air laut berkembang? Anak yang memiliki prekausalisme artifisialisme akan berpikir bahwa air laut mengembang itu karena manusia meletakkan banyak perahu di laut itu. Jadi sesuatu itu terjadi, akibat itu terjadi karena disebabkan oleh perbuatan manusia. Selanjutnya adalah animisme. Animisme ini merupakan pandangan bahwa semua benda itu hidup dan memiliki kemauan. Misalnya, mengapa benda-benda itu bergerak, bersinar, atau bersuara seperti hidup? Kita berikan pertanyaan, misalnya, mengapa awan bergerak? Anak menjawab, karena awan itu hidup. Kadang-kala kita pernah jalan dengan anak-anak, terus ada rembulan yang mengikuti. Anak-anak bertanya, mengapa rembulan mengikuti kita? Karena dia berpikir bahwa rembulan itu hidup dan mengikuti manusia. Kemudian dinamisme adalah cara pandang di mana benda-benda ini memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu terhadap benda lainnya. Misalnya, mengapa air sungai mengalir dari gunung ke laut? Anak akan menjawab, karena gunung mendorongnya ke laut. Atau, mengapa angin bertiup dari laut ke darat? Karena laut meniupnya ke darat. Seperti itu. Kayak ini 7 pola pikir sebab akibat yang kebanyakan ada pada anak-anak yang berusia 5-6 tahun. Jadi bisa memikirkan sebab akibat, tapi tidak bisa menjelaskannya secara variabel sains. Kemudian kita masuk pada hakikat sains untuk AUD ya, anak usia dini. Hakikat sains sebagai sikap yang pertama memiliki makna di mana keyakinan, opini, dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan, khususnya ketika sedang mencari atau mengembangkan pengetahuan baru. Di antara sikap tersebut adalah rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu, disiplin, tekun, jujur, dan terbuka pada
pendapat-pendapat orang lain. Memberikan pembelajaran sains sejak usia dini dapat melatih anak dalam menggunakan pikirannya, kekuatannya, kejujurannya, serta teknik-teknik yang dimilikinya dengan penuh rasa percaya diri, sehingga tugas guru adalah mengembangkan program pembelajaran sains yang dapat mengeksplorasi dan berorientasi sains secara optimal. Hakikat sains yang kedua adalah hakikat sains sebagai proses. Hakikat sains sebagai proses merupakan cara untuk memperoleh suatu pengetahuan itu sendiri melalui kegiatan pengamatan, hipotesis dengan dugaan, percobaan yang ketat dan objektif, dengan pengamatan, eksperimen, pola pikir yang dinamis, menemukan konsep maupun merumuskan hasil penemuannya menjadi sebuah teori baru. Di sini sains akan mendorong anak untuk mau melakukan suatu proses dalam mencari sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Ini akan melatih anak pada titik kesabaran sehingga tidak mendapatkan sesuatu itu dengan instan, harus ada prosesnya. Kemudian hakikat sains sebagai produk. Sains sebagai produk terdiri atas berbagai fakta, konsepsi, prinsip, hukum, dan teori. Di sini, sains akan mendorong anak untuk menyimpulkan teori sederhana dari apa yang dia temukan dari penelitiannya tadi. Nah, teori tersebut adalah produk dia. Misalnya, dia sambil bermain begitu di lapangan atau di halaman sekolah, dia menemukan hal-hal yang baru. Kemudian dia akan menciptakan teorinya sendiri, meskipun itu secara ilmu atau secara sains tidak dapat dibenarkan, tapi secara pemikiran seorang anak itu adalah teori baru yang dihasilkan oleh pemikirannya, penelitiannya tadi, meskipun hanya sekilas pada saat dia sedang bermain. Seperti pada hakikat sains tadi, maka diwujudkan dalam dimensi tujuan pengembangan pembelajaran sains. Dimensi tujuan pengembangan pembelajaran sains oleh Nugraha disampaikan ada 3 tempat, yaitu dimensi sains sebagai produk. Tujuan pengembangan pembelajaran sains yang terkait dengan dimensi produk adalah pendidikan sains diarahkan pada pengenalan dan penguasaan fakta, konsep, prinsip, teori, maupun aspek-aspek lain yang terkait dengan hal-hal yang ditemukan dalam bidang sains itu sendiri. Yang terpenting adalah diarahkan pada kemampuan anak untuk dapat menjelaskan yang diketahuinya secara memadai kepada orang lain, bisa kepada guru atau kepada teman-temannya. Misalkan, sama seperti yang tadi saya sampaikan, anak sedang bermain di lapangan atau di halaman, kemudian menemukan bunga putri malu, dan dia menyentuh kelopak bunganya, dan bunga itu akan menutup kelopaknya. Dia akan menemukan teori bahwa bunga ini, bunga putri malu, akan jika disentuh akan mengatupkan kelopaknya. Meskipun teorinya itu sangat sederhana, tapi ini sudah merupakan teori hasil penelitian anak tersebut, dan anak ini diharapkan mampu menceritakan kembali kepada orang lain yang dia temui, baik itu gurunya atau temannya. Kadang kalau kita mengamati anak didik kita seperti itu, dia menemukan sesuatu, dia akan berlari mencari gurunya, mencari teman-temannya, dia akan menceritakan, dia akan merasa hebat karena dia telah menemukan teori baru. Kemudian dimensi sains sebagai proses.
Tujuan pengembangan pembelajaran sains dari dimensi sains sebagai proses adalah dihubungkannya dimensi sains proses yang diarahkan pada penguasaan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam menggali mengenal sains itu sendiri, yang pada akhirnya adalah anak menguasai cara kerja yang ditempuh dalam menyikap alam dan menyelesaikan masalah yang terkait dengannya. Diharapkan di sini adalah anak mampu menikmati proses dalam melakukan penelitian kecilnya, sehingga anak ini akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi mandiri tanpa bantuan orang lain, terbiasa mencari problem solving, mencari pemecahan masalah, solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dimensi sains sebagai sikap. Tujuan pengembangan pembelajaran sains dari sebagai sikap, dimensi sikap adalah pengembangan sains pada anak usia dini diarahkan pada pembentukan pribadi atau karakter yang sering kita sebut karakter building, sehingga anak sebagai sasaran dari yang akan menjadi output serta outcome pendidikan dan pembelajaran sains sejak dini telah ditanamkan benih-benih sikap yang sesuai dengan tuntutan dan kriteria sebagai anak didik yang benar, yang memiliki sikap yang baik, yang tanggung jawab, memiliki disiplin, pantang menyerah, mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan seorang guru PAUD akan memiliki cara untuk mengembangkan minat pada anak melakukan penelitian sains secara sederhana dalam pergaulan di sekolah atau di rumah, sehingga anak ini akan memiliki 3 dimensi pembelajaran sains tadi, yaitu produk dari hasilnya, kemudian proses, dan juga sikap yang diharapkan dari hasil seorang anak PAUD yang kemudian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah, selesai sudah perkuliahan jarak jauh kita kali ini untuk materi kuliah sains untuk AUD. Jangan lupa tuliskan kesimpulan di kolom komentar, dan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan mendiskusikan materi kali ini menggunakan Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.